hari ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Dan saat tujuan yang kami naikkan Tuhan, sehingga ada sukacita di dalam rumah ini Tuhan, ada damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya Kau sertai ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, atau mereka tidak dapat mengikuti ibadah karena sebab apapun, kami tidak tahu Tuhan. Kau yang mengetahui, kiranya Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
yang daripada Tuhan, cuma karena kebaikan yang daripada Tuhan saja. Kita memuji Tuhan dengan pujian segala puji. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia,
Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Dan seringkali kita meragukan tentang kebenaran firman Allah, bahwa kita mengiyakan setelah dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini kunci perubahan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karenanya di sore hari ini kita melihat bagaimana kesaksian hidup seorang Rasul Paulus. Ini juga menjadi satu pembelajaran untuk kita, bahwa ternyata ada kesempatan yang baru untuk manusia berdosa itu bisa bertobat, bisa berubah, bahkan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih berguna. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat 11 tadi, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan tulis, "Siapakah engkau, Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ya, sampai di situ kita lihat kisah tentang Saulus pertobatannya. Sebenarnya Saulus ini bukan orang yang amoral, bukan penjahat, bukan orang yang nakal dalam arti tidak baik, ya. Tapi dikatakan dia kebaikan Saulus. Dikatakan Saulus ini sedang dalam perjalanan ke Damsyik, mau menangkapi laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Kemudian berkata dari cahaya itu kedengaran suatu suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Panggilan Tuhan kepada Saulus atau Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat khusus, ya. Dan kepada kita pun demikian. Lewat peristiwa hidup, lewat perjalanan hidup, kita bisa menemukan bagaimana dalam hidup ini ternyata Tuhan memanggil kita. Pribadi lepas pribadi itu secara khusus. Karena apa dikatakan tadi di ayat yang ke-7? Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana panggilan Tuhan kepada seorang Saulus. Kepada seorang Saulus yang pada akhirnya namanya berubah menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kemudian mendasari ini, firman Tuhan tidak menyebutkan secara khusus atau secara spesifik, ya. Kenapa Saulus harus diganti Paulus? Ganti nama itu bukan jaminan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti orang mungkin kita melihat kadang-kadang di penjara atau di tempat-tempat, ya, lembaga pemasyarakatan, justru nama-namanya bagus-bagus, ya. Matius itu, ya, Markus, Lukas, lagi mesti wong Kristen gitu, ya. Malah lebih penjoro. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nama itu bukan jaminan. Misalnya kita sudah bertobat, Iwan, ya, diganti. Ya, diganti apa, Pak? Ya. Diganti Marcelo misalnya, itu kan jadi
bukan jaminan Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu apa yang mendasari ini. Satu hal yang jelas bagaimana perubahan seorang Saulus menjadi Paulus ini tampak dari kehidupannya yang didasari dari satu pengenalannya pada Tuhan Yesus secara pribadi. Kita kan juga mungkin waktu baptisan dulu seringkali mungkin ditawari nama baptisnya apa gitu kan, seringkali. Ada yang mungkin punya nama baptis, ada yang mungkin tidak. Itu tidak masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak menjadi satu jaminan. Ya. Nah, kita lihat ini yang mendasari apa yang disaksikan menjadi kesaksian Paulus di Galatia tadi. Di ayat yang ke-15 ya, Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, nah, Paulus punya satu konsep dalam hidupnya tentang panggilan Tuhan itu ternyata sejak dalam kandungan ibuku. Bahkan kalau Yeremia ya katakan sebelum aku ada, engkau telah memilih aku. Bahkan ada lagu mengatakan kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Tuhan mengetahui setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Panggilan Tuhan atas hidup kita khusus, spesifik. Nah, kita yang telah melalui perjalanan-perjalanan hidup mungkin di masa lalu, dan kemudian kita bisa sampai di titik sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayakah kita bagaimana Tuhan itu begitu mengarahkan kita, Tuhan itu begitu menghindarkan kita mungkin dari hal-hal yang menjerumuskan kita, Tuhan mengangkat kita dari lembah dosa, Tuhan membuat satu perubahan besar dalam hidup kita. Dan kalau kita menyadari betapa itulah yang dikatakan sebagai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Paulus pun mengalami anugerah ini Bapak Ibu. Dikatakan setelah dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, di sini yang seringkali orang tidak melihat ya, orang tidak membaca bagaimana Paulus itu tidak langsung terjun ke pelayanan. Paulus tidak langsung terjun ke pelayanan. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-16 Galatia 1 tadi, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Seringkali orang tidak, mungkin orang melewatkan hal ini, bahwa ternyata Paulus setelah dia bertobat tidak langsung terjun ke pelayanan. Dia dikatakan mengasingkan diri, menempuh satu perjalanan ke tanah Arab. Di mana tanah Arabnya Alkitab tidak menjelaskan. Artinya dia punya satu hal tanpa mungkin dengan keinginan yang menggebu-gebu ingin langsung ke Yerusalem, tapi dia justru ke tanah Arab dulu. Untuk apa? Kalau kita bandingkan seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum dia melayani, dia terlebih dahulu ke padang gurun. Untuk apa? Dia di sana bergumul, dia di sana kemudian mengalami berbagai macam pencobaan, dan Paulus pun dikatakan, aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru apa dikatakan? Baru lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas ini adalah Petrus, ya, nama lain Petrus, Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ternyata sebelum Paulus terjun sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang penginjil ya bagi orang-orang bukan Yahudi, dikatakan dia terlebih dahulu ke tanah Arab, kemudian 3 tahun kemudian ya dari tanah Arab ke Damsyik, lalu 3 tahun kemudian baru ke Yerusalem. Inilah kita melihat bagaimana kehidupan seorang Rasul Paulus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, tetapi di sana dia tidak langsung
terjun ke pelayanan, tidak langsung kemudian melakukan hal-hal yang lain, tapi dia justru ingin bersama dengan Tuhan, dia ingin mendapatkan satu pengajaran dari Tuhan secara pribadi, dia diproses terlebih dahulu. Seringkali kita mungkin di zaman dulu melihat kesaksian-kesaksian ya, begitu heboh, bagaimana orang beralih dari iman yang lama, kemudian setelah itu langsung kesaksian-kesaksian di YouTube ya, banyak kesaksiannya. Sampai viral, kemudian tidak berapa lama kemudian tidak ada lagi sama sekali. Entah ceritanya seperti apa. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam kehidupan ini pun sebelum kita mungkin ambil bagian dalam hal-hal yang lebih lagi dalam Tuhan, kita perlu benar-benar mempersiapkan hati dan diri kita. Untuk kita berproses, untuk kita siap menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, karena Paulus yang hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangannya luar biasa karena dia harus menghadapi orang-orang bukan Yahudi. Tantangannya dari mana? Ternyata tantangannya dari orang-orang yang dari Yahudi sendiri, Bapak Ibu. Inilah proses yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini kita lihat bagaimana kemudian di hadapan Allah, kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu, ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karenanya dalam kehidupan kita pun kita perlu belajar berproses bersama dengan Tuhan. Seringkali begitu semangat mungkin setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita melewatkan satu fase yaitu yang kalau saya katakan dari Paulus ini fase tanah Arab. Fase tanah Arab itu tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang peduli, dan lain sebagainya. Itu kita sedang memproses hati kita, diri kita. Demikian juga kalau ada orang-orang yang mungkin dari iman lain datang mungkin ya kepada kami, ya seringkali pengen share, pengen curhat, saya mau ikut Tuhan Yesus, Pak. Gimana ya? Oh ya pelan-pelan, gitu ya. Ikut ibadah dulu, misalnya. Kalau belum ya ketemu pribadi dulu, baru kemudian berproses lama-lama, berproses. Tidak langsung ujuk-ujuk. Ya, karena apa? Kita lihat seringkali Tuhan Yesus katakan kalau engkau mau mengikut aku, pertimbangkan, hitung dulu harganya. Ya, salah satu kita melihat Bapak Ibu, misalnya saja seorang bernama Demas ya pernah di 2 Timotius pasal yang keempat. Ini contoh saja, contoh 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. Ya. Demikian firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Iya. Di sini kita lihat Bapak Ibu, dalam kehidupan seorang Rasul Paulus, dia pun mengalami bagaimana dia perlu dibantu orang, dibantu para pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita melihat ada satu nama di sini, Demas ya, nama dari orang-orang sana ya, mungkin ke Indonesia jadi Dimas mungkin ya. Demas dikatakan apa? Telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika. Bapak Ibu. Jadi ternyata daya tarik dunia itu ya memang sangat luar biasa. Daya tarik dunia ini memang sangat luar biasa. Kita sudah mungkin melayani Tuhan, kemudian mengalami masalah misalnya. Seringkali masalahnya apa sih? Seringkali Bapak Ibu saya mungkin kekecewaan. Kita ikut Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian masuk ke komunitas gereja,
Kemudian kita merasa, wah saya kok tidak cocok dengan A, dengan B, sudahlah, mending tidak usah. Akhirnya kita kemudian mundur, mundur, mundur. Belum lagi kalau daya tarik dunia, Bapak Ibu saudara sekalian. Para pengikut Tuhan di masa itu, para pelayan-pelayan Tuhan, dikatakan ternyata hidupnya tidak terlalu mungkin menyenangkan atau nyaman. Tapi melihat keluar, melihat dunia kok lebih enak ya tidak ikut Tuhan. Ya, akhirnya seperti Demas ini. Meskipun di surat lain dia kembali lagi ya, dia bertobat lagi, tapi ada satu masa di mana Demas telah mencintai dunia ini, meninggalkan aku. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Para pengikut Tuhan, para pelayan Tuhan sekalipun, kalau ada daya tarik dunia, dia bisa kemudian dengan keputusan sendiri, dengan kesadaran meninggalkan. Ya. Karena apa? Mencintai dunia. Merasa bahwa cinta dunia ini lebih indah daripada cintanya Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu, maka kita perlu terus, kalau saya katakan di 1 Korintus pasal 10, ini peringatan, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Ini Bapak Ibu. Peringatan dari Tuhan sendiri. Lewat Rasul Paulus. Dikatakan siapa yang menyangka teguh berdiri. Wah, aku tidak mungkin meninggalkan Yesus. Saya tidak mungkin menggadaikan iman saya. Pede, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi hati-hati. Hati-hati, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jatuhnya karena apa? Seringkali ayat 13. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ada banyak pencobaan ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diminta untuk belajar dari kehidupan bangsa Israel di padang gurun, di mana ketika mereka di padang gurun tidak ada air misalnya. Nah, mungkin sekarang kemarin sempat tidak ada gas misalnya, bingung cari gas kemana-mana. Nah, kemudian pencobaan-pencobaan lain dikatakan ada pencobaan yang buat mereka menyembah berhala, patung anak lembu emas. Karena tidak tampak Musa, tidak tampak yang selama ini memimpin mereka Musa, terlalu lama di gunung dengan Musa. Sehingga itu menjadi contoh bagaimana kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kemudian dikatakan janganlah kita juga melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga dalam satu hari telah tewas 23.000 orang, ayat 8. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipakut ular. Ayat 10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh maut. Ayat 11, semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan, untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah. Artinya sampai sekarang ada peringatannya, Bapak. Kita ikut Tuhan, mengikut Kristus, tapi ada pencobaannya. Pencobaannya macam-macam tadi. Pencobaan menyembah berhala. Yang bukan sekedar patung atau bangunan atau apa, tapi apapun, siapapun yang kita anggap lebih, yang kita sembah. Kemudian, hal-hal yang jahat, menginginkan hal-hal yang jahat. Kemudian, hawa nafsu, percabulan, mencobai Tuhan, tidak percaya. Ada seorang tokoh mengatakan, kalau kita khawatir besok makan apa, itu sudah menista Tuhan.
Seorang tokoh mengatakan seperti itu. Artinya kita seringkali berpikir menista Tuhan itu dengan mengata-ngatai Tuhan yang buruk-buruk. Tapi kemudian ada yang mengatakan tadi, kalau kita khawatir besok mau makan apa, itu sudah menista Tuhan. Dalam arti kita tidak percaya Tuhan mencukupkan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu. Maka jangan kita mencoba itu. Ini Bapak Ibu saya sekalian. Dan kita juga melihat bahwa janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh maut. Itu kalau zaman sekarang mungkin sambat gitu ya, sambat sudah biasa. Jangan sampai kita terus-menerus anaknya bersungut-sungut terus ya. Bersungut-sungut itu bisa pasti ya manusiawi ya. Lihat berita yang tidak baik bersungut-sungut, lihat kebijakan yang tidak baik bersungut-sungut. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu semua, Bapak Ibu? Seringkali tidak ada. Yang bisa kita lakukan hanya ya terima dan bersyukur apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maka dikatakan tadi hati-hati. Siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Tidak ada Superman di dalam iman Kristen kepada Tuhan. Orang yang kita pikir begitu kuat, mungkin karena satu masalah, kekecewaan, dan lain-lain bisa mundur dari kita. Orang yang kita pikir begitu nakal, begitu jauh dari Tuhan, suatu saat malah jadi hamba Tuhan. Malah berguna sekali bagi kerajaan Allah. Maka tidak ada Superman di dalam Tuhan. Yang ada bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan setiap hari dalam apapun yang kita kerjakan. Segala pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Allah setia, tentang kesetiaan Allah. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Kekuatan manusia beda-beda Bapak Ibu. Seperti yang seringkali kita dengar ya, kalau saya ditempatkan di posisi Bapak Ibu mungkin tidak kuat. Demikian Bapak Ibu kalau mungkin sehari atau seminggu saja bertukar posisi gitu ya. Sekali-kali ya, bertukar posisi Bang Iwan jadi Pak Dewowo gitu kan ya, bertukar posisi. Apakah kita bisa kuat ya? Seringkali kita menganggap pencobaan saya yang paling berat, pencobaan saya yang paling besar. Ya, seringkali kita kan ngomong sama orang itu, jenengan mono enak, jenengan mono penak. Lah kula, ya. Bapak Ibu, orang itu beda-beda. Itu sawang sinawang. Kadang dalam dibalik senyuman terdapat tangisan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka mari dari kesaksian Paulus ini kita belajar, ya tiap orang bisa berubah jika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, akan ada proses. Akan ada pencobaan. Tuhan menjanjikan apa? Kekuatan, sehingga kita dapat menanggungnya. Apapun yang sedang kita alami sekarang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dan kita melihat kepada diri kita dalam perjalanan hidup kita, bagaimana Tuhan sudah berkarya luar biasa dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Kita akan masuk sesi sharing. Yang pertama kami serahkan kepada tuan rumah di tempat ini untuk memberikan sharing. Tuhan, terima kasih. Shalom kembali semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semakin mengingatkan kami dalam menghadapi setiap apapun yang kami alami. Tuhan selalu memberikan kekuatan pada kami
untuk dapat menanggung setiap pencobaan, setiap ujian yang kami alami. Terbukti saat ini kami bisa ikut mengikuti dan menjadi tuan rumah dalam HBS ini semua karena kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas dukungan doa, supportnya, dukungan, dan lain-lainnya dari Ibu Penasehat, Bapak Ibu Gembala, dan teman-teman semuanya yang selalu menguatkan kami dalam setiap apapun yang kami hadapi, selalu mensupport kami, mendoakan kami. Tuhan kiranya yang memberkati semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semuanya di tempat ini untuk mengikuti HBS. Saya bersyukur boleh menjadi dapat menyediakan tempat pagi untuk HBS. Itu suatu kesempatan yang baik buat saya. Dan saya mohon maaf bila nanti dalam menyediakan segala sesuatunya kurang berkenan. Kami semua mohon maaf. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan kalau saat ini kami juga bisa menyaksikan cucu kami di usia 2 tahun ini di tempat ini, juga Andin dan mantu kami Dania juga berulang tahun pernikahan hari ini juga. Itu semua berkat kemurahan yang daripada Tuhan, kita dapat berkumpul meskipun kurang 1 orang yang di luar kota karena nggak pulang. Semua karena kemurahan yang daripada Tuhan, semua itu kami dapat jalani, kami dapat lewati. Setiap hari demi hari Tuhan selalu menolong kami semuanya. Dan kami juga mohon doakan nanti untuk cucu kami juga anak-anak kami semua. Kehidupan mereka. Kiranya itu saja dan kami serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan. Terima kasih Bu Handoko untuk saksiannya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Selamat juga Ananda Gracia sudah 2 tahun. Selamat juga ulang tahun pernikahan Daniel Andin. Kita juga doakan nanti ya Bapak Ibu sekalian. Silakan apabila ada yang mau melanjutkan. Saya pakai tangan saya ini nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Kelihatan giginya nggak enak. Salam semuanya. Salam. Hari yang luar biasa ya bagi kita pada hari ini ya, bisa berkumpul dalam keadaan baik, sehat, apa kurang satu apapun, semua adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Ini ada suatu percakapan yang saya dan teman saya itu kok bagaimana tadi orang Kristen itu bagaimana toh gitu. Perkataan yang ya kan bukan dari kita ya, biasa ngomong sama saya itu
Pak Muji. Anda tahu itu orang Kristen itu. Apa tahu orang Kristen gitu. Pas kerjasama itu pas berkerjasama bareng-bareng sama saya itu kan tanya-tanya Kristen itu bagaimana dong. Jadi orang Kristen itu kan mungkin Pak Muji udah pernah lihat di TV orang Kristen masuk gereja atau orang Kristen yang di Amerika atau orang Kristen di Eropa atau orang Kristen kalau di Eropa itu kan ibadahnya kan hening ya, ada yang suara keliling lihat semua, ada waktu lihat semua. Kalau di Amerika itu kan wah kebiar rame itu. Kalau di Syria itu saya cerita ya, Syria itu ibadahnya tuh kayak orang bukan kayak orang Muslim, memang dia itu sujud-sujud. Memang harusnya Muslim ikut dia, wong dia dulu yang ada sih. Gitu. Atau orang Kristen di Cina zaman dulu itu ibadahnya di bawah tanah. Dia itu dalam ketakutan, dalam gembira, ya intinya nano-nano lah rasanya itu. Ya seneng, ya gembira, tapi takut ditangkap gitu kan. Umpet-umpetan itu. Kalau dia dikasih Alkitab itu kayak dapat emas 1 kilo 24 karat. Senengnya gitu. Biasa baca-baca itu kan. Orang Kristen itu yang bagaimana toh? Biasa itu ngutip ayat di Yohanes Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ini Nduk. Bukan salah. Yohanes 13 ayat 34 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya bilang sama Pak Muji, orang Kristen itu diperintahkan sama Tuhan itu saling mengasihi. Saling mengasihi. Mengasihi itu sesama manusia, alam sekitar kita, dan musuh kita, yang kita musuh kita. Itu memang ajaran dari Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya tuhankan. Itulah yang menjadi ciri khas orang Kristen. Makanya kan kalau pas ibadah itu kan, kalau masuk ibadah kan banyak orang bersalam-salaman ya, salaman itu kan. Itu mencirikan itu orang itu ada suatu kedamaian ya. Umpama kita punya musuh pun kalau kita disalami tiap ketemu salami kan musuh itu menganggap kita bukan musuh, ya menganggap itu jadian teman. Kalau kita saling mengasihi ada musuh kita tapi ketemu salaman, yuk menganggapnya tuh kita tuh ada damai sejahtera ya. Karena kalau orang bersalaman itu bermusuhan, kalau ingin berdamai pasti kan bersalaman gitu, nggak mandang dulu itu perempuan, laki-laki. Salaman itu kan memang ciri khas damai ya, peace gitu ya. Yaitu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada saya itu adalah
kasih itu memang luar biasa. Mungkin kata Om Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak D. Memang ciri khasnya orang Kristen mengasihi. Nah, memancarkan itu dalam setiap kehidupan kita, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan pun bisa mengenal kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Pak D. Ibu, bapak-bapak, ada lagi? Silakan. Shalom. Di sini saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan. Sesuai tadi yang Gembala utarakan di 1 Korintus 10 ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti kita berburuk sangka besok kita mau makan apa atau apa. Ini sudah saya alami. Ini aslinya dari tahun 2024 kemarin. Saya itu tak pendem gitu. Dari pertama anak saya mau kuliah, menetapkan pilihan di mana udah. Terus secara manusia itu mungkin ya memang kami nggak mampu lah, ada orang yang sudah ultimatum kayak gitu. Saya tetap prinsip lah, saya punya Tuhan yang hidup, saya pasti bisa gitu. Setelah berjalannya waktu sampai sekarang, ya memang kalau untuk menyekolahkan anak udah kuliah itu uangnya itu ibaratnya bukan kayak orang berjalan, tapi berlari, duyak-uyak gitulah. Kalau minta segini ya harus segini mah ya. Sampai saya itu dulu ya memang saya berencana ingin menjual. Ini saya cerita ya apa adanya. Mau menjual sawah itu untuk nyekolah ke Aga. Sampai sekarang pun Tuhan belum menjawab doa saya, sawahnya masih utuh. Tetapi sampai sekarang pun setiap ada apa, Tuhan mesti menolong saya. Seperti lagu itu bukan, no? Berkali-kali pun Tuhan menolong saya. Saya imanilah, pokoknya sekarang saya berserah ajalah pada Tuhan. Tuhan maunya bagaimana, yang penting saya bersyukur. Kalau ada apapun ya, mungkin secara manusia kadang kok kayak gini ya Tuhan, kayak gini kok. Tapi dikuatkan lagi oleh firman lagi. Kamu bisa. Pencobaan itu belum seberapa kayak gitu. Nah itulah berjalan sampai sekarang. Puji Tuhan masih. Ya semoga harapan saya sih sampai besok terakhir saya bisa sama Mas Bowo, bisa lah. Karena saya bukan untuk mengandalkan kekuatan saya, terus terang Bapak Ibu. Kalau kekuatan saya sama Mas Bowo itu apalah ibaratnya gajian nggak ada. Harian ya kalau pas ada, kalau enggak ya gitulah. Tapi saya punya iman. Karena Tuhan sudah menempatkan Aga di situ, berarti Tuhan akan menyelesaikan sampai titik selesai. Dan saya juga berterima kasih untuk selama ini, untuk doa-doanya dari Ibu Penasehat, Bapak Ibu Pendeta Yesaya, yang selalu mendoakan kami. Saya itu sekarang intinya lah suka-suka Tuhan aja lah. Sawah mau payu ya situ. Tapi harapan saya juga ya saya sawahnya payu. Kalau saya udah punya sawah payu kan manusia itu bilang lah kue ayam nggak usah mikir tinggal bayar gini-gini. Tapi kalau Tuhan itu sampai sekarang dan belum payu, ya saya juga ya pasrah aja lah sama Tuhan gitu. Intinya saya juga doa itu sama Tuhan nggak kayak cuma kayak ngomong-ngomong sama Tuhan. Lah Tuhan sekarang suka-suka Tuhan lah, sawahnya mau payu kapan, mau kapan. Yang penting saya waktu butuh Tuhan buka jalan, Tuhan ngasih tepat pada waktunya. Nah itulah iman pengharapan saya itu kayak gitu. Betul kalau secara manusia kami tidak sanggup, itu cuma mengandalkan Tuhan dan berkali-kali setiap apapun Tuhan itu mesti tolong tepat pada waktunya lah. Itulah yang menjadi kekuatan kami dan juga keluarga kami. Kami juga berterima kasih kepada Om Ilman yang ada di Salatiga.
ibarat kata udah menjadi orang tua kedua bagi Aga, dan juga terima kasih di sana Aga telah dibimbing, mulai sekarang juga sudah mulai belajar melayani di Betani, di tempat Om Elman juga beribadah. Intinya saya ya itu tadilah nek berdoa itu sama Tuhan, suka-suka Tuhan lah, sawah saya mau dilakukan kapan saya tidak tahu, yang penting waktu saya butuh uang untuk anak saya sekolah, saya Tuhan ngasih gitu aja. Nah, itulah yang menjadi kekuatan. Kadang ya memang berat, sampai doa itu sampai nggak tahu lah mau ngomong apa sama Tuhan, itu udah nangis nggak karu-karuan. Tapi nanti dikuatkan lagi oleh firman inilah, itulah yang menjadikan kekuatan saya sampai saat ini. Memang Tuhan itu baik banget untuk saya sekeluarga. Terima kasih. Mungkin selama ini saya itu tak pendem, kayak pas terakhir malam akhir tahun itu saya tuh nangis buku banget. Itu bukan karena lah kamu tuh kayak gitu, kayak orang lebay, mungkin ada yang bilang, karena saya itu tak ampet sendiri, ada apa-apa tak ampet sendiri. Kadang kalau kayak gitu malam itu diabetes terasa, kok kayak gini ya, bahwa doa lagi nanti ada kayak ya Tuhan itu berbisik, kamu kuat, ada maksud gitu, ada firman Tuhan yang menguatkan di sini lagi. Nah, itulah Tuhan baik bagi kami. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Puji Tuhan ya, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Dan percaya seperti tadi, kalau Tuhan sudah tempatkan di Salatiga, Tuhan akan berarti bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya lewat cara apapun. Amin, Bapak Ibu. Mungkin satu lagi ada yang ingin menambahkan. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Tentang sore hari ini, proses di mana Paulus ya bisa di akhir-akhir itu dikenal sebagai dia yang telah menganiaya, ini menjadi pengikutnya ya. Jadi tentang proses dalam kehidupan. Jadi sempat berjalan dalam lembah kelam, dunia gelap ya. Jadi melihat kasih Tuhan sekarang bisa dibilang suatu proses dalam perjalanan hidup. Jadi dalam proses perjalanan hidup dulu sempat memperoleh pendidikan ya tentang Tuhan Yesus. Jadi kenapa saya bisa bilang dalam lembah kelam dan dunia gelap, karena saya merasakan, jadi saya bisa menyaksikan, men-sharingkan juga apa yang saya alami, bahwa sewaktu ditinggal oleh Tuhan, apa sih yang terjadi dalam hidup saya gitu. Kehidupan di dunia ini dijalani itu gimana waktu Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak memandang saya ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu setia selalu memandang, tapi saya bicara tidak dipandang, karena apa yang salah alami itu sungguh apa ya, bagi manusia itu sudah enggak kuat sebetulnya ya. Jadi sangat apa ya, jadi sangat sakit, sangat apa namanya, kalau di kehidupan dunia itu hidup kok seperti ini gitu ya. Jadi sungguh kelam. Jadi kehidupan itu kelam. Tapi Tuhan itu setia, dia entah dari mana
itu menerangi kehidupan saya itu prosesnya panjang luar biasa ya, sampai sekarang pun dia selalu datang menolong, sampai saya yakin juga penyertaan dia itu sampai saya mungkin terangkat ke surga, semoga. Jadi penyertaannya itu selain sempurna, dia juga menyertai saya percaya sampai kepada akhir zaman. Jadi dulu itu kalau saya merasakan dalam kehidupan saya itu kadang Tuhan itu hilang. Jadi nggak pernah yang namanya menyebut Tuhan apa gitu, kecuali dasar ya dari sekolah minggu. Dulu saya juga belajar Tuhan di Gereja Bangsa Gunung Hermon. Itu saya bisa membicarakan itu pondasi yang sangat kuat, karena apa? Itu sudah menjadi akar ya, menjadi akar di dalam hati saya. Jadi apapun yang saya alami itu setiap tidak kuat itu seperti hilang aja, lenyap, hilang, lenyap, hilang, lenyap, hilang, lenyap. Kalau dipikir lagi itu sudah nggak kuat gitulah. Kalau manusia itu mungkin tunggu ya, namanya gimana ya, kalau mungkin melihat keluarga, lingkungan, temen, terus kakak gitu ya. Jadi mungkin bagi saya, oh kok Tuhan itu nggak ada gitu ya. Mungkin dalam batin saya itu mungkin seperti itu. Tapi dulu saya tidak terbuka hati nuraninya, jadi kayak anak-anak biasa gitu. Jadi nggak bisa merasakan roh jiwa di dalam tubuh itu, kayak udah nggak tahu ada apa atau enggak, itu nggak tahu ya. Jadi kalau bicara seperti ini cuma bicara seperti asal ngawur ya, tanpa uh, pertolongan Tuhan. Jadi mungkin sia-sia itu diperhitungkan Tuhan juga di akhir zaman nanti. Saya uh, harus bersiap untuk akhir zaman, menyambut Tuhan. Jadi saya harus selalu menaati, menuruti, dan mengerti, memahami, terus hidup bersama Dia. Jangan kembali lagi ke hal-hal yang saya harusnya seperti ini, tapi menjadi nggak tahu apa-apa lagi gitu ya, hilang. Jadi hilang apa yang sudah Tuhan beri pertolongan kepada saya, itu saya yakin akan dapat hilang lagi kalau saya benar-benar tidak berakar, tidak hidup di dalam air hidupnya gitu. Saya yakin itu akan hilang lagi, dan saya nggak tahu akan terjadi apa nantinya, mungkin lebih parah lagi ya dari yang saya alami lalu. Dan itu prosesnya panjang sekali sehingga dapat tersentuh oleh Tuhan ya. Setelah baptis Roh Kudus itu, saya dalam baptisan itu saya juga bisa menceritakan bahwa kehidupan saya mulai ditata oleh Tuhan, bisa bersinar ya, bisa apa yang saya lakukan baik di luar keluarga maupun apa itu bisa menjadi teladan. Terus pelan niru banyak yang kembali kepada Tuhan, banyak yang bertobat, terus banyak yang suka memberi sekarang, banyak yang hal-hal Tuhan itu senang ya. Jadi saya di situ terbangun dalam keluarga dan masyarakat, lingkungan sekitar. Jadi saya juga berterima kasih kepada Tuhan sampai saat ini. Dan Tuhan memang setia bagi saya akui. Dan apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan itu banyak sekali, dan salah satunya mungkin saya minta Pak Yesus untuk
menjelaskan biar menjadi pegangan saya dan kalung ya bagi saya, kalung untuk menghadapi. Jadi setelah Tuhan setia untuk saya, apa yang harus saya lakukan, salah satunya gitu. Mungkin di sore hari ini bisa di-sharingkan sedikit biar menjadi ya, lock gitu ya. Ya, shalom. Ya. Terima kasih Bang Iwan untuk kesaksiannya. Ya, yang mengetahui masa lalu Bang Iwan ya, yang tahu ceritanya seperti apa, dan kita bersyukur Bang Iwan bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan sudah setia, maka yang dilakukan ya kita setia sama Tuhan dan terus menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk orang-orang yang mungkin masih mencari jalan, masih ragu-ragu, yang masih belum bertemu jalan yang benar. Kehidupan Bang Iwan jadi berkat dimanapun berada. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian untuk sharing kita pada sore hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, mungkin saya akan mendoakan ya untuk ke sana atau ke sini. Oh iya. Baik untuk Gracia maupun papa mamanya, kita doakan juga Mbak Andin juga sedang hamil ya. Baik. Oh Mbak Eli. Nanti setelah saya mendoakan, nanti Mbak Eli juga sholat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita berdoa khusus untuk Gracia dan juga orang tua mereka. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada sore hari ini oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau mempertambahkan usia buat Ananda Gracia. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan keluarga, Papa Mama, Oma, Opa juga Tuhan. Dan kami percaya dalam tahun-tahun mendatang, Engkau yang terus Tuhan akan menyertai, memelihara, mencukupkan, menjamin Tuhan setiap apapun yang dibutuhkan oleh Gracia. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya hikmat yang dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai Tuhan kehidupan Gracia dalam menjalani setiap kehidupannya di masa mendatang. Tuhan, Engkau yang selalu menjamin kehidupannya, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan dalam setiap Tuhan yang dijalani. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua Gracia, baik Mas Daniel juga Mbak Andin, kiranya Engkau berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan dalam mereka menjalankan setiap aktivitas mereka, bahkan menjadi orang tua, dan juga Tuhan berikan juga hikmat Tuhan dalam mereka Tuhan melayani akan Engkau ya Tuhan. Juga buat Mbak Andin Tuhan yang sedang mengandung juga Tuhan, saya percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kandungan Mbak Andin, sehingga nantinya di hari H juga Engkau yang melancarkan semua prosesnya Tuhan. Nanti akan melahirkan seorang anak Tuhan, seorang anak Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan, dikasih oleh manusia dan juga Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menjamin setiap kehidupan mereka. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Engkau yang selalu Tuhan melimpahkan dalam keluarga Mbak Andin, Mas Daniel, Gracia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati opa omanya juga di tempat ini dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami mengucap syukur Bapa yang baik pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh mengadakan ibadah HBS di rumahnya Ibu Iin Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Berkati Bapa, hamba-Mu yang pada sore hari ini telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kira pengurapan dari Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, mengurapi hamba-Mu Bapa. Terima kasih juga untuk penjabaran firman yang telah beliau sampaikan bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Untuk kami terus belajar Bapa untuk memperbaiki sikap kami, watak kami, kelakuan kami, perilaku kami, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kami lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang telah Kau memberkati Bapa. Untuk Ibu Si Hombing berkati pelayanan beliau Tuhan,
Berkati Tuhan dalam kehidupan beliau Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan memberikan panjang umur ya Tuhan, kebahagiaan sukacita beliau dalam melayani jemaat-Mu Bapa, juga dalam eh, di seluruh keluarganya Tuhan. Salatiga Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga rumah tangga hamba-Mu di Salatiga Tuhan, untuk Ibu Novi maupun PB Yesua di Salatiga Tuhan berkati Bapa. Terlebih pelayanan hamba-Mu Tuhan di Salatiga Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Kiranya urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberkati hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan, beserta Ibu Gembala dalam penggembalaan di GPGH Tuhan. Banyak sekali Tuhan hal-hal yang harus beliau kerjakan, lakukan, yang beliau perbaiki. Ya Tuhan, bagi gereja-Mu GPGH, bagi seluruh jemaat-Mu GPGH, dan menjadi ya Tuhan juga kami sebagai kaum wanita juga Tuhan untuk bersama-sama lebih menjadi pedoman ya Tuhan untuk Ibu Gembala bagi kami Tuhan, untuk membawa Tuhan kaum wanita di gereja kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati Bapa rumah tangga keluarga hamba-Mu Bapak Gembala beserta istri juga putri mereka Misia Tuhan, berkati pertumbuhannya Tuhan. Juga bagi keluarga besar pastori dimanapun berada Tuhan, Engkau yang menjangkau, Engkau yang melawat, Engkau yang memberkatinya tanpa terkecuali Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami GPGH Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Kau yang memberikan pertumbuhan Bapa. Tuhan untuk terima kasih juga kemarin Tuhan telah dilaksanakan rapat ya Tuhan untuk para pengurus. Kiranya Tuhan kami mohon hikmat-Mu, kekuatan-Mu Bapa. Setiap kami masing-masing Tuhan dapat menjalankan tugas yang telah kami emban Tuhan, tugas yang telah kami terima Tuhan, untuk dapat menjalankan dengan rendah hati Tuhan, dan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bila mana dibutuhkan ya Tuhan, segala dana yang diperlukan Kau yang mencukupkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu GPGH, dari yang terkecil hingga yang tertua. Tuhan, tanpa terkecuali Engkau yang memberkatinya Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga, rumah tangga, setiap pekerjaan, usaha, seluruh jemaat-Mu GPGH tanpa terkecuali Tuhan. Kau memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada sore hari ini, pada saat ini Tuhan sedang menghadapi permasalahan, persoalan, pergumulan hidup. Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Dan kami Tuhan dapat terus Bapa memegang iman kami Tuhan, untuk memegang teguh firman-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan bagi kami, bahwa Engkau-lah ya Tuhan sumber kekuatan kami. Kami dapat menjalani semuanya dan kami dapat mengucap syukur Bapa. Bila mana kami menghadapi setiap persoalan-persoalan kami, serasa tidak ada jalan keluar bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kami kekuatan dan Kau pasti akan menolong kami tepat pada waktunya. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu GPGH Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan permasalahan Bapa. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang Tuhan yang sedang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, dan dalam hal mereka harus memilih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikannya Tuhan kekuatan ketetapan hati bagi mereka, untuk mereka dapat mengambil setiap keputusan dengan benar ya Tuhan, dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan mereka tidak salah dalam memilih Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka sedang sakit, mereka dalam pemulihan, pengobatan, terapi maupun sinar Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Nur-Mu Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan sakit Oma Agustitus, Mbak Iin, Mbak Tina, Pak Handoko, Emak Tuhan, juga Ibu Monding, Tante Aicun Bapa, juga Tuhan untuk Mbak Sri pemulihannya Tuhan, juga untuk Mbak Yuli Tunggoro khususnya yang akan menjalani sinar Tuhan, kiranya memberikan kekuatan tubuhnya Bapa, untuk dia dapat menjalankannya Tuhan, pengobatan sinar ya Bapa. Kau berikannya Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, kekuatan Bapa, juga ucapan syukur walaupun tubuh mereka sakit Tuhan, mereka tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa bagi mereka yang merawat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan memberikan senantiasa kesabaran, kesehatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur pada sore hari ini kami yang hadir pada kesempatan ini Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami, persoalan kami. Kami
Kami hanya percaya Tuhan, kami hanya berbicara, kami hanya memohon, kami hanya bercerita kepada Engkau Tuhan setiap kelemahan kami, setiap persoalan kami, permasalahan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat menjalaninya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan percayakan hati kami Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, kami telah menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya jawaban-Mu Tuhan bagi kami seluruh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan kiranya memberikan hikmat bijaksana, akal budi bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Juga Tuhan dalam mengambil setiap keputusan Tuhan untuk memberikan ketegasan ya Tuhan dalam hukum Tuhan bagi Bapak Prabowo, Bapak Gibran, para menteri, wakil menteri, utusan khusus, pemerintah pusat dari gubernur, wali kota, bupati, camat, hingga sampai ke RT RT Bapak. Juga untuk Pak Afif dan Pak Hussein yang telah dilantik Bapak. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi beliau Tuhan. Kiranya damai sejahtera kasih sayang kemuliaan berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus memberkati bangsa Indonesia ini, khususnya kota Wonosobo ini Tuhan memberkati. Juga terima kasih untuk hari ini Tuhan pelantikan seluruh kepala daerah di Jakarta Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Tuhan menyertai Bapak juga aparat keamanan yang telah menjagainya, Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan. Sebentar kami akan pulang nanti Bapak meninggalkan tempat ini Bapak. Kiranya Tuhan menyertai kami, biarlah ibadah HBS sore hari ini Tuhan, juga firman yang telah kami terima tidak berlalu begitu saja Bapak. Kiranya menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami selalu mengingat janji-Mu Tuhan, untuk kami selalu mengingat firman-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan tetap setia kepada Engkau Tuhan, dan ibadah HBS ini bermanfaat bagi kami untuk menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai surga kami. Kami perelaskan doa kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyambut engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami niatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih.